15 cara membahagiakan diri sendiri. Sebagaimana manusia, pada dasarnya memiliki berbagai macam emosi perasaan seperti marah, senang, sedih, atau kecewa. Dalam praktiknya, tidak semua orang bisa menghadapi dan menerima emosi tersebut. Hal tersebut membuat perasaan seseorang jadi tidak stabil, yang membuatnya terjebak dalam perasaan negatifnya sendiri. Akhirnya orang tersebut menjadi merasa kurang bahagia dan tidak bisa mengekspresikan kesenangan dalam hidupnya. Proses penerimaan emosi itu bisa dipelajari karena hal tersebut adalah proses hidup dan berkaitan dengan kebiasaan. Jika kamu ingin merubah hidup menjadi lebih bahagia, sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah. Kebahagiaan sejatinya berawal dari diri sendiri. Seperti cara menyenangkan diri sendiri, berikut ini versi ilmu psikologi yang bisa kamu praktekkan. 1. Memahami diri sendiri. Kehilangan diri sendiri bisa menimbulkan rasa cemas, bimbang, insecure, menyalahkan diri, dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Cara menemukan diri yang hilang, awali dengan menerima diri sendiri apa adanya. Langkahnya, lakukan dengan berdialog pada diri sendiri. Coba pahami diri atas segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Berbahagia dengan penerimaan diri sendiri akan lebih menyenangkan karena sesuai dengan keinginan hati kita. Terkadang keinginan hati adalah bentuk firasat yang jadi pilihan terbaik dibandingkan dengan keputusan dari hasil mendengarkan perkataan orang lain. Mendengarkan kata hati membuat tujuan jadi lebih jelas dan terarah. Keyakinan pada diri sendiri juga membuat tindakanmu jadi lebih ikhlas, sehingga tidak ada beban atau tekanan untuk mengerjakannya. Dampaknya kamu menjadi lebih tenang dan bahagia saat menjalankan hal tersebut. 2. Tidak menjadikan hidup sebagai beban. Dalam fase kehidupan, setiap individu pasti memiliki masalahnya masing-masing dalam praktiknya. Ada masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah, namun ada juga yang butuh waktu lama untuk menemukan solusi. Atas keberadaan masalah itu, kebahagiaan tidak ditentukan dari mudah atau tidaknya masalah tersebut, namun bagaimana cara menyikapi dan menghadapi masalah tersebut. Setiap orang diciptakan dengan karakter dan egonya masing-masing. Dengan kontrol diri dan tidak menjadikan hidup sebagai beban akan lebih membuat seseorang tetap menikmati kebahagiaan hidupnya. Jadilah seseorang dengan sifat rendah hati dan lapang dada. Hal ini karena dua hal tersebut bisa mempermudah kamu menghadapi masalah dan menjalani hidup. Diibaratkan hidup itu adalah serangkaian perjalanan panjang yang penuh tikungan, tanjakan, bahkan turunan liku. Tenang, santai, dan tetap riang membuat seseorang jadi jarang mengalami lelah saat mengarungi jalan, karena tidak menjadikan proses hidup itu sebagai beban. 3. Mencintai pekerjaan. Kamu tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa bekerja, bukan? Bagi sebagian orang, bekerja menjadi tugas pokok seseorang untuk menjalani hidupnya. Tidak hanya pekerjaan kantoran, bisnis, atau pekerjaan fisik yang terlihat lainnya. Bahkan pekerjaan rumah tangga dan pendidikan juga termasuk dalam sebuah pekerjaan seseorang dalam menjalani hidup. Ketika mencintai pekerjaan berarti kamu juga dalam proses cara menyenangkan diri sendiri, karena aktivitas bekerja ini menyita waktumu lebih banyak. Kamu mungkin akan mengalami kejenuhan, keluhan karena berbagai masalah, seperti imbalan yang tidak pantas, lingkungan yang toksik, sampai sistem kerja yang tidak sesuai. Tapi kamu perlu tahu bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih mudah jika diri kita sendiri mencintai dengan tulus apa yang selama ini dikerjakan. Jika kamu sedang jenuh, coba pikirkan bahwa siapapun di luar sana pasti ada yang ingin berada di posisimu saat ini. Di luar sana banyak orang yang bermimpi untuk mendapat pekerjaan sepertimu sekarang. 4. Tidak pelit dengan diri sendiri. Menjadi orang yang bahagia, ada baiknya kamu membedakan antara mana gaya hidup yang sederhana dan pelit. Tidak masalah untuk menghadiahi diri sendiri atas apa-apa yang sudah kamu hadapi dan selesaikan selama ini. Apalagi jika kamu telah melakukan pencapaian tertentu, contohnya berhasil menyelesaikan setumpuk tugas. Hindari bersifat pelit pada orang lain, termasuk dengan diri sendiri. Tetap pikirkan kebahagiaan dan kesehatanmu. Bahagiakan juga diri sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Tidak masalah membeli pakaian untuk terlihat lebih keren.
pergi ke wisata, ke tempat yang indah, membeli kendaraan untuk mobilisasi atau makanan sehat. Namun yang perlu diingat adalah tidak melakukan hal tersebut terlalu berlebihan. 5. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan yang bisa kamu lakukan salah satunya adalah menikmati hobi yang kamu suka. Melakukan hobi akan membuatmu lupa dengan kepenatan dan masalah yang mungkin sedang kamu alami. Kamu juga akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari hobi tersebut. Itu artinya melakukan hobi adalah bentuk aktivitas yang membuat diri sendiri menjadi lebih rileks dan menghilangkan rasa beban. Contohnya, jika kamu adalah seorang karyawan dan memiliki hobi memancing, coba lakukanlah hobi tersebut sebagai bentuk hiburan yang menyenangkan bagi dirimu sendiri. Yang terpenting, tetap tidak lupa waktu atas tanggung jawab yang kamu punya. Keenam, berdamai dengan masa lalu. Setiap orang pasti memiliki pengalaman dalam hidupnya, termasuk pengalaman pahit yang bukan hal indah untuk dikenang. Ada tipe orang yang cenderung untuk menghadapkan dalam hati dan berlarut dengan kesedihan di masa lalu. Anggapan semua rasa sakit itu akan terhapus oleh waktu, jadi alasan mengendapnya. Tetapi apakah anggapan itu benar dan efektif? Sebenarnya dalam menghadapi masa lalu itu tidak perlu mengendapnya dan terlalu larut dengan perasaan sakit itu, karena hal itu bisa jadi bom waktu sewaktu-waktu bisa meledak. Rasa cemas dan takut menghadapi masa depan adalah salah satu tanda kamu masih belum berdamai dengan masa lalu. Kamu mungkin saja terlihat baik-baik saja di luar, tetapi dalam hatimu masih menyimpan rasa sakit di masa lalu tersebut. Solusinya, coba hadapi masa lalu itu dengan menerima ikhlas dan melupakan hal buruk di masa itu. Jangan ungkit-ungkit rasa itu dalam pikiran atau tindakanmu. Mungkin tidak mudah melupakan sesuatu, apalagi begitu membekas dalam hati. Kamu bisa melakukannya secara bertahap dan mencoba memberanikan diri untuk menuntaskan sesegera mungkin dan siap menghadapi masa sekarang dan masa datang. 7. Berpikir positif. Berpikir positif adalah salah satu cara menyenangkan diri sendiri yang bisa kamu lakukan. Cara menjadikan berpikir positif sebagai kebiasaan adalah mengubah pembicaraan atau ucapan negatif ke arah yang lebih positif. Perlu kamu tahu bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan yang lebih besar, terutama dalam alam bawah sadar kita. Berpikir hal negatif membuat otak memproses hal tersebut sehingga mensugesti pemikiran kita pada hal-hal negatif saja, seperti merasa ketakutan, cemas berlebihan, dan sebagainya. Contohnya, kamu menganggap bahwa hidupmu membosankan, maka seperti itulah yang kamu melihat hari-hari yang kamu lalui. Mulailah menghilangkan pikiran negatif dan merealisasikan keinginan-keinginan kamu sebagai hal yang positif. 8. Mensyukuri apa yang dimiliki. Membuat bahagia diri sendiri adalah selalu merasa bersyukur atas apa-apa yang dimiliki. Ambisius dalam hidup memang diperlukan untuk melihat ke atas untuk bisa lebih baik lagi. Namun jika kita tidak memiliki batasan atas kepuasan tersebut, maka kita akan selalu merasa kurang dalam menjalani kehidupan. Dampak yang paling kronis adalah kita jadi merasa tidak bahagia dan terus merasa kurang, sehingga membuat kehidupan kita menjadi tidak bermakna, bahkan bisa jadi depresi. Semua hal di sekitar kita jadi serba salah. Tetaplah melihat ke bawah agar kita juga pandai bersyukur atas apa yang kita punya saat ini. 9. Menjadi diri sendiri dan apa adanya. Cara paling mudah untuk bahagia adalah menjadi diri sendiri. Jika kamu berpura-pura jadi orang lain dan mencoba jadi sosok yang diinginkan oleh lingkungan sosial atau orang lain, maka kamu hanya akan kewalahan. Bahkan kamu bisa jadi depresi karena harus selalu memenuhi standar dan keinginan orang lain. Menjadi orang lain tidak akan pernah ada habisnya, bahkan hanya akan menguras tenaga, waktu, bahkan emosi. Apalagi jika kamu tidak mendapat dukungan dari orang lain dan menghargai bagaimana usaha yang kamu lakukan di balik itu semua. Jadilah diri sendiri, terutama demi menjaga kesehatan psikologi kamu. Selain lebih bahagia dan baik untuk kesehatan mental, hidup dengan cara sendiri juga membuat kamu lebih bebas berekspresi tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi dan bahagia versi dirimu sendiri. 10. Melakukan quality time untuk diri sendiri. Dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, kamu bisa menikmati waktumu sendiri. Hal ini akan membuat
semakin mengenal diri sendiri. Dalam proses ini, kamu bisa menemukan potensi yang mungkin sebelumnya tidak kamu sadari. Melakukan quality time tanpa ada gangguan dari orang lain akan membuatmu memperoleh ketenangan. Hal ini tentu berguna sebagai waktu istirahat jasmani dan rohani untuk sementara waktu. Hati dan pikiran yang tenang ini yang bisa membantu kamu menyenangkan diri sendiri. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat sekaligus membuat diri sendiri bahagia. Bahkan ada yang tidak perlu merogoh kocek banyak. Misalnya kamu melakukan hobimu yang menyenangkan, contohnya dengan menonton film, jalan-jalan, dan aktivitas lainnya. 11. Menyayangi orang yang terdekat. Orang terdekat adalah orang yang paling mengerti tentang kelebihan dan kekurangan diri kita. Itulah sebabnya, cara untuk membahagiakan diri sendiri bisa kita capai dengan menyayangi mereka, seperti keluarga, teman dekat, atau pasanganmu. Seperti keluarga, teman dekat, atau pasanganmu, jangan sampai kamu merasa menyesal ketika kehilangan orang yang terdekat tersebut. Tunjukkan kepedulian dan kasih sayang kamu kepada mereka agar kamu tidak merasa kesepian. Berikan perhatian dengan tindakan atau ucapan. Ketika melihat orang yang kita sayang bahagia, maka itu juga akan menjadi kebahagiaan untuk dirimu sendiri. 12. Menyelesaikan masalah satu persatu. Perlu kamu ingat bahwa sejatinya tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini bisa hidup tanpa ada masalah. Jika kamu merasa memiliki banyak masalah yang seakan-akan berat dan tidak ada solusinya, coba hadapi saja. Daripada hanya meratapi dan hanyut dengan masalah tersebut, lebih baik menghadapinya dan berupaya menyelesaikannya, meskipun secara perlahan. Jika tidak mudah menyelesaikannya sendiri, mintalah bantuan pada orang lain yang kamu percaya. Jangan paksakan diri sendiri untuk menghadapi masalah, padahal kamu tidak sanggup. Tidak ada salahnya meminta bantuan demi mental kamu jadi semakin kuat dan jadi semakin berani menghadapi masalah tersebut. 13. Sabar dengan hal yang tidak sesuai harapan. Setiap orang berpotensi mengalami kegagalan karena hal itu menunjukkan seseorang itu melakukan usaha. Itulah sebabnya ada saat kenyataan terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kegagalan itu wajar. Jadi jangan sampai hal itu membuat kamu hanyut dalam kekecewaan itu terlalu lama. Jika ada saatnya jatuh, maka ada juga waktu untuk bangkit. Saat ada hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, maka segera alihkan pikiran negatif itu jadi hal yang positif. Coba tanamkan bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi karena ada alasannya. Mungkin belum berhasil untuk saat ini, karena kadang kita harus menunggu waktu yang tepat. Proses ini yang akan membuat diri menjadi dewasa. Penerimaan itu akan membuat kita ikhlas dan tetap bahagia. Kekecewaan ini pasti ada masanya, dan masih ada banyak pintu yang bisa dilalui. Bangkit dan tetap bahagia adalah solusi yang tepat. Setelah itu, jalan keluar akan mengikuti, asalkan kamu tidak pernah menyerah. 14. Menghargai semua yang sudah tercapai. Beri pujian pada dirimu sendiri dan berterima kasihlah dengan tulus atas usaha yang sudah kamu lakukan. Usahakan untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Boleh jika untuk mendorong motivasi, namun tidak untuk terlalu sering karena itu hanya akan membuatmu depresi dan menyalahkan diri sendiri. Pasti kamu akan menyadari bahwa jalan yang kamu tempuh itu sudah jauh. Saat kamu menghargai usaha yang dilakukan, maka kamu akan menjadi sosok orang yang lebih bahagia lahir dan batin. Jika orang yang merasa pencapaiannya hanyalah sebuah keberuntungan atau kebetulan, maka mereka akan selalu meragukan kemampuan diri sendiri. Gejala ini disebut dengan imposter syndrome. Padahal dirimu juga sudah banyak berusaha dan hal itu harus kamu sadari dan hargai agar kamu bisa membuat hidupmu lebih bermakna. 15. Maafkan orang yang telah menyakitimu. Cara menyenangkan diri sendiri juga bisa didapat dengan mulai memaafkan orang lain yang telah menyakiti hati kita. Coba hilangkan asumsi dan pikiran buruk pada orang yang pernah bersalah kepadamu. Maka maafkan dan lupakanlah kesalahan mereka dan mulailah untuk move on dari masalah tersebut. Jika memang masih tidak mudah bertemu tapi sudah memaafkan, mulailah dengan lingkungan baru. Cari lingkungan yang lebih positif untuk menghindari rasa emosi dan kecewa. Hal ini bisa membuatmu lebih ikhlas dan tetap hidup dengan bahagia. Jika memang masih, itulah 15 cara menyenangkan diri sendiri yang bisa kamu lakukan.
Sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih. Saya Raja Bunsari, pamit undur diri.